Top FM. More music variety. Top. This is the night. Ya, baik teman-teman, masih di 95.1 inspirasi kita semuanya dan masih di podcast Radio Talk Show untuk Top Mania. Masih bersama Universitas Peradaban Bumiayu di mana untuk malam hari ini yaitu pembelajaran bahasa Indonesia yang inovatif bersama Ibu Ririn Setiorini MPD. Beliau adalah salah satu dosen pendidikan bahasa dan juga sastra Indonesia Universitas Peradaban Bumiayu. Dan jangan lupa untuk Top Mania, untuk siaran kami juga bisa diakses di live streaming kami, kemudian juga video streaming bisa diakses di Top FM 951 atau di channel YouTube dan juga di Facebook Top FM 951 Bumiayu. Ya, Bu Rini, ya makin menarik untuk malam ini. Ya, Bu Rini, sebenarnya untuk pembelajaran bahasa Indonesia yang inovatif itu seperti apa sih, Bu? Pembelajaran bahasa Indonesia yang inovatif itu yang tidak membosankan. Nah, yang jelas itu. Karena apa? Biar ujian nggak susah. Nah, kalau ujian itu nggak susah. Nah, karena apa? Yang namanya pembelajaran bahasa Indonesia itu kan, misal contoh, ada dalam karya sastra. Otomatis, bagaimana guru menyampaikan sebuah karya tersebut sehingga siswa itu mempunyai keinginan atau motivasi untuk membuat karya. Nah, begitu juga untuk yang bahasa, misal tata bahasa baku. Kita kenali dulu, kita berikan ini loh. Kalau misalnya kalian mempelajari tata bahasa baku yang benar, ya, kalian bisa tembus di koran. Misal, itu kan sudah memunculkan motivasi dulu untuk betul. siswa. Nah, dari motivasi tersebut timbullah keinginan siswa untuk benar-benar mendalaminya. Nah, istilahnya kalau sekarang itu ya student center. Nah, ya kan, berpusat pada siswa. Nah, yang berpusat pada siswa ini bagaimana si guru itu memotivasi dulu untuk siswanya. Nah, dari sana kan otomatis siswa mau belajar. Kalau zaman dulu ceramah, kemudian siswa hanya mendengarkan berbasis teks, ya kan, teksnya panjang-panjang. Kalau duluan itu jadwalnya siang. Nah, udah ngantuk. Nah, iya, kemudian perubahan kalimat ini cuma kalau kalimat aktif menjadi kalimat tidak aktif, misal, atau kalimat pasif. Nah, itu kan harus dengan kalimat yang jelas. Untuk guru mengetahui atau guru ketika menyampaikan harus jelas juga. Ini menjadi tugas wajib dari guru itu sendiri. Karena apa? Bahasa Indonesia itu kan dianggap mudah yang sebetulnya susah. Nah, susah, tapi nggak susah-susah banget gitu kalau yang memang pengen mendalaminya gitu. Nah, karena dianggap susah ini, siswa itu sudah takut dulu. Nah, kalau kemarin itu waktu seminar Pak Yusan juga dari dari PPSI juga peradaban itu menyampaikan bahwa coba sekarang kalau misal kalian itu mau nyebrang ke sungai, ya, di seberang sungai itu ada orang tua Anda yang sedang sakit tapi Anda tidak bisa berenang, bagaimana? Nah, kan bingung ini mau nyebur apa tidak, kalau nyebur nanti saya hanyut dan lain sebagainya. Nah, tapi kemudian jawabannya Pak Isan, ya kalau kamu pengen nyebrang ya nyebrang saja, gitu kan. Kalian kan tidak tahu itu dalam atau dangkal. Yang penting kalian mencoba. Mau mencoba terlebih dahulu gitu. Nah, dari sana kan sudah terlihat bahwa siswa atau mahasiswa itu sudah ragu-ragu dulu dalam mempelajarinya. Sehingga apa? Belum mencoba tetapi sudah berpikir bahwa itu sulit. Nah, ditambah lagi atau mungkin yang lebih parahnya adalah belum mencoba tapi sudah beranggapan alah gampang. Ternyata, nah akhirnya kan tidak mau belajar. Alah gampang. Bahasa Indonesia sendiri adalah bahasa kita kok, bahasa sehari-hari. Kita aja mempelajari bahasa Indonesia. Loh, apa memangnya kita itu di pembelajaran bahasa Indonesia hanya mempelajari komunikasi saja? Kan tidak. Nah, itulah makanya perlu diperdalam dan perlu diperbaharui. Contoh surat menyurat. Kan banyak yang melakukan kekeliruan. Ya, kalau betul, surat-surat menyurat kadang-kadang
ternyata antara yang dinas dan ini kan Nah, itu beda ya Bu ya? iya, masing-masing beda, gayanya kan juga ada yang berbeda itu. Kemudian oke lah, jangan dulu lihat tata letaknya, tapi kosakata yang digunakan, kemudian tanda baca. Nah, itu kan juga masih banyak. Kalau kata-kata asing yang seharusnya dicetak miring, tapi banyak yang tidak tercetak miring. Tuh. Misal kata download. Nah, itu kan sebetulnya kata asing. Harusnya kan miring. Nah, itu dari sana kosakata, kemudian penggunaan huruf kapital ya. Kata dan atau kata dalam itu kan sebetulnya tidak menggunakan huruf kapital kalau dalam judul. Nah, tapi kan banyak yang menggunakan dan di awalan D-nya itu kan menggunakan huruf kapital. Nah, itu makanya saya juga sering ini untuk HMJ ya. Kalau di kampus itu kan ada HMJ. Itu sering saya baca, Mbak, kalian itu kan dari Prodi Bahasa Indonesia, kok masih keliru? Lah ini saya ngopi, itu dia salahnya. Kalian itu ngopi yang salah. Nah, harusnya kalau kalian dari Prodi Bahasa Indonesia itu diperbaiki. Akhirnya sekarang kan lebih cermat. Nah, kalau semester awal, misal rekrutmen HMJ baru kan seperti itu, masih menggunakan kata atau surat-surat lama yang dari copy kakak paste. tingkat, copy paste, surat undangan, apalah copy paste dari file-file yang lama. Yang sebenarnya salah gitu. Yang sebenarnya salah. Akhirnya mulai sekarang ada huruf-huruf yang tidak. Nah, Itu adalah salah satu bentuk dari apa ya namanya, berarti kekeliruan. ya kekeliruan, terus juga ada bersurat di bahasa sebenarnya di bahasa Indonesia yang benar itu sebenarnya di situ ya. Betul. Itu begitu. Dan kemudian tidak hanya di surat menyurat. Katakanlah ketika kita membuat sebuah poster. Nah, itu kan juga sering menggunakan kata-kata yang salah itu. Makanya kalau dalam prodi kami kan ada mata kuliah tata bahasa Indonesia, tata bahasa baku bahasa Indonesia. Nah, di sanalah kita belajar mengolah kata berkaitan dengan huruf ya. Kemudian yang tercetak miring, penggunaan tanda titik, penggunaan tanda petik. Nah, kan ada petik 1, petik 2. Nah, kan seperti itu. Itu perbedaannya bagaimana itu dipelajarinya itu di sana. Jadi nggak asal nulis tanda petik, tanda centung gitu. Tanda pentung gitu. Kalau zaman dulu kan tanda pentung. Berarti tidak asal itu ya Bu ya? Tidak asal itu. Makanya begitu memasuki ya ternyata mumet ya. Tapi kalau sudah terbiasa ya pasti sudah lancar. Ya. Oke, Bu, untuk masa pandemi ini seperti apa Bu untuk pembelajaran bahasa Indonesia yang mungkin dilakukan khususnya di Universitas Peradaban Bumiayu? Ya. Khususnya kalau di Universitas Peradaban Bumiayu itu kami menggunakan beberapa model. Yang namanya model pembelajaran itu kan banyak. Model itu kan digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan. Nah, salah satunya kondisi seperti ini. Kondisi pandemi. Nah, yang mengharuskan siswa belajar di rumah dan guru bekerja dari rumah. Memang sulit sekali, terlebih dengan batasan-batasan misal kayak kuota. Kemudian bagi yang sudah punya momongan harus berebut handphone, apalagi kalau misalnya yang punya adik juga mahasiswa berebut dengan adiknya dan lain sebagainya, itu memang sulit. Tetapi ada beberapa model yang kami gunakan, atau ini juga bisa berlaku untuk semua mata kuliah ya, dalam dunia pendidikan atau dalam pembelajaran itu mengenal yang namanya model, strategi, kemudian metode pembelajaran. Nah, itu bisa kita gunakan. Biasanya kalau saya pribadi itu menggunakan PBL atau pembelajaran berbasis proyek itu, atau project based learning. Nah, itu kan yang mana siswa itu dituntut untuk membuat atau menciptakan sesuatu atau memproduksi sesuatu. Contoh kalau misalnya pada tata bahasa baku misal, itu berarti kita membuat sebuah teks yang mana yang kami nilai adalah kata-kata, kemudian
aturan, kaidah kebahasaannya itu sudah benar atau belum. Nah, kemudian kalau misalnya karya sastra, artinya mereka sudah mampu membuat puisi atau belum. Nah, itu juga sebetulnya tidak hanya digunakan pada pendidikan bahasa Indonesia saja atau pembelajaran bahasa Indonesia, tapi bisa digunakan model ini ya. Model ini bisa digunakan untuk mata atau mata pelajaran yang lainnya. Berarti walaupun masa pandemi ini tetap mahasiswa dituntut untuk tetap kreatif itu. Tetap harus. Ya, karena kami memang mengedepankan kan output, ya kan ya, mengedepankan luaran dari siswa sendiri. Kayak misal harus punya karya berupa bukunya bisa antologi cerpen, antologi apalagi misal cerita rakyat dan lain sebagainya, atau artikel ilmiah dan lain sebagainya. Jadi memang ketercapaian itu ya betul-betul yang kita kejar. Berarti setiap mahasiswa dituntut untuk membuat sebuah karya gitu Bu, yang nantinya dibukukan. Betul. Oh, keren juga ya. Dibukukan atau dipublikasikan. Keren juga. Alhamdulillah. Ya, semoga siswa bisa memahami itulah. Kadang kan ada beberapa mahasiswa yang ya Allah berat, kenapa sih harus seperti ini? Ya sudahlah, saya ngulang nggak apa-apa. Toh saya nggak bisa. Mungkin ada yang seperti itu, dan memang ada beberapa yang udahlah yang penting saya mengerjakan. Nah, padahal harapan kami adalah itu dijadikan pengalaman, ya. Artinya yang namanya dunia kerja, mencari kerja itu kan sulit. Nah, jadi sebelum kita mendapatkan pekerjaan itu, kita tetap harus produktif. Nah, itu kan juga dalam rangka memperbanyak data di CV kita kan ya. Nah, memberikan nilai jual diri. Oh, ternyata ini si A karyanya banyak. Selama mencari kerja ternyata dia terus menulis. Nah, artinya kan kita bisa dinilai juga dari sana. Tapi kan kadang yang namanya mahasiswa ya sak bombongi. Dan itu karyanya harus original Bu. Harus original, tidak nggak boleh saya ngompas tuh gitu. Nggak bisa. Itu kalau terlihatlah mana yang copy paste, mana yang betul dari diri itu terlihat lah. Pokoknya dari kata-kata, kemudian dari penulisan, model penulisannya. Kadang ada juga yang mungkin kepepet, asal copy paste, otomatis ketika nggak diedit spasinya berbeda. Nah, ketika ditanya itu milik saya kok Bu, serius, udah tahu. Dan ya harus mengulang itu, tidak ada ampun bagi mereka yang copy paste. Ya, kemudian itu nanti kalau pas dibukukan ini Universitas Peradaban Bumiayu sebagai fasilitator saja, atau mungkin siswa atau mahasiswa peradaban sendiri yang kemudian karya ininya itu dibukukan. Ya, untuk publikasinya ya. Nah, untuk publikasinya kita memang hanya fasilitator. Ya, meskipun kita tidak menutup untuk bagi mahasiswa tertentu, saya katakanlah saya pengen dipublikasikan di Gramet. Nah, berarti saya ngejarnya Gramet terus, atau saya pengen dipublikasikan di penerbit A, berarti saya harus ke sana. Nah, itu juga tergantung dari mahasiswa sendiri. Berarti kita tidak menghalangi harus di sini, harus menurut sini, itu tidak. Tapi bagi mahasiswa yang memang kekurangan informasi, kami sediakan, kami fasilitasi. Dan alhamdulillah juga memang beberapa mahasiswa sudah banyak yang terpublikasi di Gramedia, kemudian surat kabar tadi ada Pantura News, kemudian Radar Tegal dan lain sebagainya. Alhamdulillah sudah banyak. Ya, ada kesulitan nggak Bu di masa pandemi ini untuk menilai hasil karya dari mahasiswa? Belum ada kesulitan. Masalahnya apa? Ya, kita berpikir ini saja ya, semoga mahasiswa jujur gitu. Dilihat dari karya itu tidak ada kesulitan. Karena apa? Ya karena kami menggunakan project based learning itu ya, penilaian berbasis pembelajaran berbasis proyek itu, dan tidak melihat
hasil saja, tapi juga prosesnya. Nah, untuk penilaian seperti itu kan juga tidak mutlak bahwa kamu harus terbit atau kalau tidak terbit berarti ngulang. Nah, itu tidak juga seperti itu. Tetapi melihat dari prosesnya. Untuk istilahnya kayak nakutin seperti itu kan memang kita kadang suka ya pokoknya harus terbit, kalau tidak berarti nanti nilainya itu juga ini jadi bocoran juga ini ya. Nah, itu juga tidak seperti itu, tapi dalam rangka memotivasi itu tadi. Untuk penilaian ya saya rasa belum ada kesulitan sih untuk penilaian itu. Kalaupun belum ada pertemuan ya Bu? Belum ada pertemuan ya? Belum. Iya. Paling kalau pertemuan ya ada kita via daring ya, di Zoom atau live Instagram seperti itu. Itu juga kami biasanya mengadakan. Mahasiswa konsultasi mungkin. Konsultasi tetap. Konsultasi biasanya via WA gitu. Ya, kemudian berkaitan dengan di bahasa, khususnya di pendidikan bahasa dan juga sastra ini sebenarnya untuk prospek kerjanya selain jadi pengarang, kemudian juga tadi cerpenis gitu ya, novelis gitu. Nah, ini untuk prospek-prospek kerja yang lainnya selain itu apa, Bu? Alhamdulillah, prospek kerja dari lulusan pendidikan bahasa Indonesia itu sangat banyak. Ya, karena apa? Dapat dikatakan namanya bahasa Indonesia itu kan apa ya? Alat komunikasi ya. Ya, betul. Nah, artinya kita menguasai komunikasinya dulu. Nah, ketika kita menguasai komunikasi, kita punya keterampilan komunikasi atau keterampilan menulis yang baik, kita bisa masuk kemana saja. Jangankan untuk prodi pendidikan bahasa Indonesia, dari kesehatan saja sekarang bisa jadi pegawai bank. Nah, kan seperti itu. Nah, tetapi apabila kita memilih yang linear dengan jurusan kita itu bisa jadi misal seorang PR, public relation. Nah, kemudian kita juga bisa jadi penulis itu tadi ya, karena kita memang gemar menulis sehingga kita jadi penulis di Gramet, kemudian atau di surat-surat kabar dan lain sebagainya, itu juga bisa. Kemudian kita juga bisa jadi seorang peneliti bahasa. Di Indonesia kan ada yang namanya balai bahasa. Ya, betul. Nah, kita kan juga bisa masuk ke sana, jadi staf sana juga bisa, menjadi peneliti bahasa bisa. Kemudian untuk jadi pengajar apalagi ya. Nah, negosiator bisa nggak, Bu? Jadi? Negosiator. Bisa. Bisa. Lah karena kita kan sudah jago ngomongnya ini. Nah, jadi bisa lah ya. Tuh, asalkan kita paham materinya dulu. Nah, kemudian ada juga lagi yang lebih keren ini. Kita bisa jadi seorang pengajar di luar negeri. Bahasa Indonesia? Ya. Emang dibutuhkan, Bu? Wow, jangan tanya. Ya. Ada yang namanya BIPA. Paham BIPA, pembelajaran bahasa Indonesia penutur asing. Nah, baik itu untuk dari mahasiswa, artinya pertukaran mahasiswa, atau memang kita yang belajar anak-anak dari negara Indonesia yang ikut orang tuanya di luar negeri. Ya, seperti pengalaman saya kemarin ke Thailand. Saya ke KBRI, saya tanya-tanya soal peluang kerja bagi lulusan bahasa Indonesia di sana. Sangat terbuka, luas. Bahkan di kampus-kampus ibaratnya kampus-kampus negerinya ya, nah, kampus-kampus di Thailand sana juga membuka untuk prodi bahasa Indonesia sendiri. Itu. Dosen bahasa Indonesia di luar negeri. Betul. Dan mengajar bahasa Indonesia meskipun pengantarnya bahasa Inggris atau bahasa negara yang dituju. Ya kayak di sini misalkan bahasa Inggris dipelajari di sini, pengantarnya bahasa Indonesia. Ya. Di sana juga sama gitu. Sama seperti itu. Nah, bayangkan saja coba kalau Mas Bayu itu pernah baca berapa banyak pekerja asing ya, TKA. Nah, tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Otomatis mereka kan harus bisa menggunakan bahasa Indonesia. Banyak loh yang ratusan ribu bahkan. Nah, dari sana kan terlihat bahwa yang namanya bahasa Indonesia itu diminati. Nah, nanti saya baru tahu loh, Bu, bahwa ada dosen bahasa Indonesia di luar negeri. Oh, jangan salah. Kirain bahasa
Bu Rini Sustiyorini ini dosen bahasa Indonesia hanya untuk orang Indonesia saja. Tidak. Di luar negeri Di luar negeri juga. Bahkan di Indonesia khusus untuk kelas-kelas internasional ya, untuk kelas-kelas BIPA itu tadi banyak mahasiswanya. Itu. Jadi memang orang-orang luar negeri sana, orang Australia, kemudian orang Thailand, kemudian banyaklah pokoknya orang-orang luar negeri yang sengaja datang ke Indonesia dan memperdalam bahasa Indonesia. Masuknya di prodi bahasa Indonesia itu banyak. Itu waktu zaman saya kuliah ada satu angkatan saya ada 10 adalah dari luar negeri. Dari luar negeri. Mahasiswa luar negeri. Iya, dari Thailand. Khusus mempelajari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dan masuknya pun di kelas kami. Bukan artinya tidak dipisahkan ya. Waktu itu mungkin kalau sekarang sudah dipisah di kelas khusus untuk internasional. Tapi pada waktu itu masih kelasnya itu gabung untuk kelas-kelas reguler lah katakanlah itu. Dan mempelajarinya itu pembelajaran bahasa Indonesia. Keren nih, keren. Iya, betul. Kemudian waktu saya tanya ke teman saya yang ada di Thailand itu tadi, kamu kok bisa sih kuliah jauh-jauh ngambilnya bahasa Indonesia? Kenapa? Gitu kan. Nah, teman saya itu bilang di sana itu kan banyak turis, apalagi Indonesia itu wisatawannya sangat banyak kan. Nah, wisatawan Indonesia yang pergi ke luar negeri banyak, mereka itu bisa jadi tour guide. Tuh, selain jadi pengajar ya, bisa jadi tour guide. Kemudian bisa juga bekerja di kedutaan. Nah, teman saya ada juga yang asli Thailand tapi bekerja di kedutaan Indonesia. Otomatis kan ya kedutaan Indonesia, otomatis kesehariannya di kantor menggunakan bahasa Indonesia. Tuh. Oke, Bu. Luar Keren biasa. kan ya? Keren. Dan kemarin juga saya dan lebih keren dosen bahasa Indonesia di luar negeri. Keren. Ya, iya, makanya jangan salah lah, jangan pandang sebelah mata prodi pendidikan bahasa Indonesia itu. Ya, kalau mau memperdalam, mau benar-benar menguasai, ibaratnya menguasai, memperdalam ilmunya, kemudian mau sekolah rajin, insya Allah ada peluang mengajar di sana itu banyak sekali. Kemarin saya tanya, Pak, kan saya alhamdulillah bertemu langsung dengan kedubesnya di Thailand. Pak, ini kalau misalnya ada mahasiswa yang ingin magang di kedutaan, itu kira-kira sulit atau tidak? Nah, beliau menjawab, tidak, silakan. Kami terbuka untuk mahasiswa manapun yang mau magang di kedutaan. Keren, jadi silakan buat suratnya saja, dikirim ke sana. Keren. Kami sudah komunikasikan dengan sana. Hanya saja dari kampus sendiri memang belum disiapkan. Ya, insya Allah nantilah. Semoga bisa cepat tercapai untuk bisa magang di sana, baik untuk magang di kedutaannya ataupun di sekolah Indonesia di luar negerinya. Oke, ya. Baik, terima kasih Bu Rini. Menarik dan juga keren. Ya, menarik dan keren karena apa, bahasa Indonesia ke luar negeri ini ya. Jadi jangan kalau jadi kuliah di Universitas Peradaban Bumiayu khususnya di pendidikan bahasa dan sastra, paling jadi guru di Indonesia gitu. Nah, ini jangan salah ini ya, Bu. Salah. Ya, ternyata peluangnya sangat banyak sekali gitu ya. Banyak. Peluangnya banyak. Oke, ya Bu, terakhir sebelum kita closing bincang-bincang kita terakhir untuk statement Bu Rini, saran bagi orang tua dan juga guru untuk dalam pembelajaran bahasa Indonesia, Bu. Ya, mungkin kalau dari kami pribadi ya, melihat realita yang ada bahwa siswa-siswa itu terlalu menganggap mudah pembelajaran bahasa Indonesia, tetapi ketika terjun menjadi susah. Nah, saran kami buatlah pembelajaran bahasa Indonesia itu tidak membosankan. Ya, artinya kita sebagai pengajar itu harus mau belajar. Yang pertama, selain kita belajar keilmuan dari bahasa Indonesia tersebut, belajar juga model pembelajaran. Mengingat model pembelajaran
bahasa Indonesia khususnya itu amat sangat banyak untuk meningkatkan minat baca, meningkatkan minat belajar, meningkatkan minat menulis dan lain sebagainya. Kalau kita mau belajar memahami dan mempelajari model-model pembelajaran dan strategi, metode dan lain sebagainya itu akan memudahkan guru sendiri dan juga siswa. Jadi ya pesan saya untuk para guru di luar sana, guru khususnya guru bahasa Indonesia, marilah kita buka pikiran siswa supaya mau lebih memperdalam bahasa Indonesia. Dan untuk Universitas Peradaban sendiri masih menampung ya Bu ya? Masih menampung, alhamdulillah. Jadi silakan kalau mau yang kuliah tidak sekadar kuliah ya, yang pengen punya banyak karya, nah silakan bergabung dengan kami. Ya, dan untuk pendaftaran masih dibuka ya Bu? Masih dibuka Sampai akhir tahun kalau tidak salah. Akhir ini ya? Akhir tahun ini. Ya, oke ya. Ya, baik Tomania dan juga untuk teman-teman semuanya, demikian bincang-bincang kita untuk malam hari ini di podcast Radio Talkshow untuk bersama Bu Rini Setiorini. Beliau adalah dosen pendidikan bahasa Indonesia, sastra dan Indonesia Peradaban Bumiayu yang tentu malam hari ini sangat menarik Ibu. Keren. Ya keren. Tak kira untuk bahasa Indonesia sendiri hanya untuk orang Indonesia gitu loh. Tapi ternyata luar biasa. Dan Universitas Peradaban sendiri hasilnya juga keren karena sudah banyak yang masuk di Gramedia dan surat kabar ada Tegal, Pantura News dan lain sebagainya. Ya, ini tentu hal yang sangat luar biasa. Terima kasih Bu Rini untuk kedatangannya untuk malam hari ini. Baik, terima kasih juga Mas Bayu sudah meluangkan waktu. Sukses selalu Bu Rini. Amin. Ya, mudah-mudahan mahasiswanya juga tambah banyak di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Amin. Universitas Peradaban Bumiayu. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Rini dan juga untuk teman-teman dari Universitas Peradaban Bumiayu. Ya, dan sayang sekali untuk bersamaan kita Topmania harus sampai di sini terlebih dahulu karena nggak terasa. Ya, 1 jam bincang-bincang kita bersama Bu Rini Setiorini MPD. Beliau adalah dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dari Universitas Peradaban Bumiayu. Jangan lupa untuk Topmania yang saat ini belum menjatuhkan pilihannya bisa bergabung bersama Universitas Peradaban Bumiayu karena masih dibuka untuk pendaftaran mahasiswa baru, khususnya di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Peradaban Bumiayu. Karena ternyata untuk pendidikan bahasa dan juga sastra ini keren loh, keren. Pokoknya keren lah ya. Jadi lebih keren dari bahasa Inggris ternyata. Baik, terima kasih Bu Rini untuk kedatangannya malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dan juga untuk temannya. Demikian untuk bincang-bincang kita. Saya Bayu Ahmad yang bertugas dan juga seluruh kerabat kerja. Ada rekan Dispa DJ selaku penanggung jawab dalam program ini juga mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih di 95.1 Top FM. Inspirasi kita semua. Satu Nusa, satu bangsa, satu Indonesia.